dari pertandingan-pertandingan tandang yang sudah dilakoni Liverpool, mereka malah belum pernah kalah. Oh iya. Ya kan? Iya. Dan ini sangat menarik bagaimana Ya di sini nanti kalahnya. ya lu pasti berharap kalah ya. Ini salah satu fans yang ini nih ya. Ya, catat nih Dave Revley ya kan. MU kan kalau lawan tim-tim gede udah terbukti lah di 3 match lawan City, Liverpool, Arsenal, dia udah menunjukkan bahwa dia bisa memberikan perlawanan dan bahkan bisa mencuri poin, bahkan bisa Gini menang Dave, gitu. jangan senang dulu ya. Gue mau ngomong sama fans MU. Walau lu tuh belum menang. Nah, Ya sama Liverpool seri, sama Arsenal menangnya kan adu penalti. Betul. Iya kan? Jadi dia butuh meraih kemenangan ini gitu loh. Kapan terakhir kali MU menang di Premier League? memasuki match week ke-21, kembali lagi ke pembahasan Premier League dan Nggak berasa ya. sampai 21. sini kenapa? Nggak berasa udah 21 ya. Iya benar. Tinggal 18 lagi. Iya benar. Nggak juara Chelsea sih. Ya enggak. Tapi pertanyaannya siapa yang akan bisa menjatuhkan dominasi dari Liverpool di Premier League? Itu akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Revley dan kembali berdua bersama Bang DJ. Tapi gini deh. Ya. Tuhan itu nggak suka kalau kita menjatuhkan sesama. Bahasanya mungkin jangan menjatuhkan, tapi siapa yang bisa menyaingi dominasi Liverpool musim ini. Tapi kan enggak juga loh, bisa loh. Match week ke-21 ini akan menjadi salah satu penentu. Oke, Ya gimana kan? nih Bang DJ? Ya tapi kita awali dulu dong dengan laga pembuka kalau nggak salah. Chelsea sama Bournemouth. Nah, Ada beberapa sih di situ, ada poin gua tiga match. kalau menurut lu gimana? Chelsea Bournemouth. Wah, ini Dengan kemarin Chelsea belum pernah menang loh, Dev. belum. Di 4 laga terakhir kan? Iya, betul. Iya kan? Lu udah offset kontak Enzo Maresca lah. Ini bagaimana nih fans Chelsea di tanah air? Ya, apa namanya, ngelihat kemarin ya walaupun bukan dan nggak bisa dijadiin parameter juga ya di FA Cup kemarin itu ya apa ya, gue masih belum bisa menerka-nerka, masih belum bisa apa namanya, melihat sebuah bayangan-bayangan positif yang dimana gue optimis kayak waktu itu. Gue masih belum bisa lihat karena yang dihadapi ini Bournemouth, ya sebenarnya di luar Bournemouth pun kayaknya ya kita tahu sendirilah Premier League kan bukan apa namanya liga yang bisa kita tebak ya kayaknya bisa menang nih, dan ternyata ujung-ujungnya nggak juga. Karena itu sih yang lagi gue rasain sekarang terutama kepada Chelsea ya gitu. Iya. Karena gue masih harus melihat ya justru di match kali ini Bang DJ. Iya. Gue harus melihat bagaimana reaksi Chelsea dari 4 match belakangan terutama di liga yang belum bisa menang. Nah, nanti lawan Bournemouth jawabannya. Iya. 4 pertandingan terakhir dengan hanya meraih 2 poin. 2 poin. Ya kan? Iya. Praktis hanya menghadapi Everton tanpa gol dan Crystal Palace ya. Iya. Lalu kalah dari Fulham dan gue lupa Ipswich. Ipswich. Ya kan? Menghadapi Bournemouth. Ya tadi lu udah bilang memang tidak menjadi acuan yang penting, mengingat ketika menurunkan pemain-pemain yang bukan pemain utama di Pemain FA Cup cadangan kemarin, lah, pemain ya. cadangan. Chelsea menang 5-0 menghadapi Bournemouth di Stamford Bridge, kedatangan Bournemouth yang juga kemarin di FA Cup cetak 5 gol Nah, iya. dengan menang 5-1. Dan ada satu yang menarik nih. Apa Iya nih? kan? Ini yang menarik apa nih? Gue curiga Justin Kluivert nih. Anaknya Patrick Kluivert, iya kan? Bikin kok. Dia lagi ini juga loh. Lagi suka bikin apa namanya selain gol tapi juga bisa membuka peluang untuk Berkontribusi dalam Ya. gol-golnya Bournemouth lah. Ya, dan pasukan Andoni Raiola walaupun sekarang juga memang posisinya kalau nggak salah di 9 atau 10 ya. Iya, di papan tengah. Ya, tapi kerap kali menyulitkan, ya kan? Bournemouth memang kalah di putaran pertama ya waktu menghadapi Chelsea ya. Kalau nggak salah Chelsea menang. Oh iya, menang ya 1-0 kan? doang. Tapi dalam perjalanannya Bournemouth itu bisa mengalahkan Arsenal, bisa mengalahkan Manchester City, bisa mengalahkan MU Manchester juga, United. Ini artinya The Cherries bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan oleh The Blues di match week ke-21 ini. Kalau kita berkaca dari posisi di klasemen, ya Chelsea harus serius banget menatap 18 pekan ini gitu loh ya. Walaupun sekali lagi mungkin mereka sedang tidak bersaing untuk menjadi juara, tapi
dengan posisi mereka ada di peringkat keempat, ya kan, ditekan di bawah oleh Newcastle United, ya kan, artinya kalau mereka ingin finish 4 besar untuk bisa masuk ke Liga Champions, ya nggak boleh ada lagi yang namanya kepleset yang nggak penting. Apalagi bermain di kandang, ini harus dimaksimalkan oleh Cole Palmer dan kawan-kawan. Ya, tapi kalau gue gini ya, bagaimana Enzo Maresca bisa memastikan bahwa kepercayaan diri dari Nicholas Jackson dan kawan-kawan untuk tumbuh, untuk bisa meraih kemenangan. Nicholas Jackson juga udah lama nggak nyetak gol kalau nggak salah ya. Di season Natal tahun baru juga permainannya menurut gua menurun, kurang bagus, ya kan. Cole Palmer pun demikian gitu. Ya ini menjadi catatan tersendiri ya. Produktivitas nurun buat Chelsea. Ya boleh punya kemampuan atau menangkan possession ball, tapi kalau lu nggak bisa create chances yang shoot on target dan membahayakan lawan, ya lu akan sia-sia betul gitu. iya. Dan Bournemouth sekali lagi, Iraola ini menurut gue jago strategi, terutama ketika menghadapi tim-tim besar. Ya kalau lu sendiri melihatnya seperti apa? Ini kalau sampai kepleset lagi 5 kali nggak menang kan agak berat ya. Ada kemungkinan akan digeser Newcastle United. Betul. Ya kan? Ya kalau gua tetap ya Bang Dice, gua masih nggak punya gambaran bagaimana Chelsea akan bermain nanti ya. Yang jelas gua masih harus melihat nanti ketika lawan Bournemouth. Karena kan dari match terakhir aja ngelawan lawan Crystal Palace itu, lawan Crystal Palace, Fulham, dan gue lupa kalau lawan Everton tuh. Ya Chelsea selalu bisa cetak gol duluan gitu, tapi abis reaksi dari cetak gol duluan itu ya Chelsea bermain lebih bertahan dan nggak bisa terus untuk menyerang untuk bisa memastikan gol kemenangan. Itu yang menurut gue sebenarnya bukan cepat puas ya, tapi kayak mentok aja gitu. Mentok iya. Jadi kayak dia berusaha untuk kita calm down lagi, main dari bertahan dan membangun serangan, dan itu yang nggak jalannya tuh di situ gitu. Jadi ya dia Chelsea ini sama aja memberikan kesempatan kepada lawan untuk berkembang dan menemukan pola yang akhirnya menghukum Chelsea. Betul. Itu nah makanya gue harus lihat di match melawan Bournemouth nanti gitu. Apa yang harus dilakukan sama Enzo Maresca. Yang jelas gue bukan pakar dari permainan bola ya, makanya gue harus lihat nanti. Tapi gue berpikir gini ya, kalau Chelsea bisa memaksimalkan sekecil apapun peluang, mereka bisa menang. Oh iya pasti. Walaupun skornya juga tipis. Karena sekali lagi, kalau lo hanya bisa seri, yaitu kekalahan. Karena posisi lo akan terus berjarak dengan peringkat-peringkat di atas. Betul. Selain itu, laga yang bersamaan siapa aja? Ini buat gue lumayan seru nih Bang Dija. Ada Brentford sama Manchester City. Manchester City kita udah tahu ya 2 match terakhir dia meraih kemenangan di liga ya, termasuk di FA Cup kemarin menang 8-0. Ya kan, si McCarthy bisa hat-trick loh. Itu dia yang seperti apakah itu seperti yang kita kira-kira di Januari ini City akan bangkit dan menyapu bersih sisa pertandingan ini, dan ketika melawan Brentford mainnya di Brentford sih soalnya Bang. Dan Brentford ini punya karakteristik kalau bermain di kandang musim ini, mereka tuh kayak punya seperti yang lu bilang kan, punya magis tersendiri di JT Community. Lawan-lawannya bisa cetak 2 gol, 3 gol kayak gitu. Tapi ini Dev ya, Manchester City ya, 2 laga terakhir di Premier League mereka menang, ya kan, dan kemarin juga menang di FA Cup. Artinya pasukan Pep Guardiola tahu betapa pentingnya mereka untuk bisa terus bermain di level yang cukup baik, bermain di level yang cukup kompetitif dan memenangkan laga-laga itu. Mungkin mereka tidak akan melihat kiri kanan bagaimana tim lain, tapi mereka fokus dengan mereka sendiri. 3 poin. Dan kalau gue ingat apa yang mereka lakukan di awal tahun 2024 ya kayak gitu, sehingga mereka bisa akhirnya mengunci gelar keempat kali secara beruntun di Liga Inggris. Ya kan? Dan Savinho juga beberapa kali bisa memberi assist, Erling Haaland udah bisa cetak brace lagi. Kemudian Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish kemarin bikin gol di FA Cup, walaupun lewat titik putih, lewat titik penalti. Tapi itu membuat kepercayaan tersendiri buat si pemain ya, bahwa
kalau nggak salah soalnya katanya ya tahun 2024 dia nggak cetak gol katanya sama sekali katanya. Iya kan di posisinya digeser sama Doku kan. Nah, seperti itu. Artinya Tuh. ada pilihan-pilihan nih sebenarnya bagi Pep Guardiola. Lepas tidak mudah bermain di Brentford, tapi kalau para pemain The Citizens menemukan form terbaiknya, ya sekali lagi 3 poin dari markas lawan gitu dari London bisa menjadi milik dari Manchester City. Iya. Satu lagi siapa tadi? West Ham Ham Fulham. lagi West Ham Fulham. Wah ini seru juga nih. Karena itu tadi Fulham ini belum pernah kalah kalau ketemu sama sesama London. tim London, dan West Ham baru aja Ganti pelatih ya. Iya, baru saja melepas Julian Lopetegui yang memang kayaknya emang nggak cocok nih orang di West Ham. Terlalu naik turun dan naiknya dikit turunnya banyak gitu. Turunnya, iya. Iya kan? Padahal kalau dari kualitas pemain bagus-bagus aja gitu, ada Jarrod Bowen, Thomas Soucek gitu kan, Emerson sih, Lucas Paqueta, Kudus. Harusnya West Ham bisa bersaing gitu. Harusnya bisa. Ya, ini malah bersaing dengan MU di posisi jadi sama-sama United. sama-sama United ya. Iya. Itu Rabu dini hari tuh, Dev. Rabu. Iya. Untuk kali ini memang match week mainnya tengah pekan ya. Iya. Dan Rabu dini hari ternyata ada lagi Bang DJ, cuman mainnya setengah jam kemudian. Siapa? Ini match yang dimana satu klub ini satu-satunya bisa mengalahkan klub tersebut. Liverpool sama Nottingham Forest. di City Ground. Betul. Oh iya benar. Ini mungkin bisa dibilang inilah big match. Big Dan match ya, kayak ya? ini menurut gue big match karena peringkat pertama menghadapi peringkat ketiga. Oh iya benar. Dan kayaknya doa dari pokoknya non Liverpool itu banyak banget yang akan mendoakan Liverpool kepleset, termasuk barangkali fans Arsenal. Iya betul. Iya kan? Betul. Dan sekali lagi yang tadi lo bilang, ini adalah salah satu tim yang musim ini sudah bisa mengalahkan Liverpool. Tapi dia tim pertama dan satu-satunya tim di Premier League. Kalau kemarin kan dia kalah sama Spurs Liverpool ya di semifinal Carabao Cup. Nah, Nottingham kalau dia menang di Anfield pada waktu itu, mungkin nggak mereka akan menaklukkan The Reds saat bermain di kandang. Ini menjadi menarik untuk dibahas ya. Karena gue mau bilang revenge-nya Liverpool, tapi mainnya di kandangnya Nottingham Forest gitu. Makanya apakah nanti ya walaupun bisa juga dilakukan oleh Liverpool, tapi gue selalu sampai saat ini gue masih sedikit mempercayai istilah bahwa kalau main di kandang itu apa namanya? Ya punya kesempatan untuk menangnya lebih tinggi gitu. Tapi kan artinya Dev, dari pertandingan-pertandingan tandang yang sudah dilakoni Liverpool, mereka malah belum pernah kalah. Oh iya. Ya kan? Ya. Dan ini sangat menarik bagaimana ya di sini nanti kalahnya. Ya lu pasti berharap kalah ya. Ini salah satu fans yang ini nih ya. Ya, catat nih Dave Revley ya kan. Tapi gini, yang menarik kan bagaimana nanti Arne Slot akan menerapkan taktik menghadapi Nottingham Forest. Betul. Seperti kita ketahui, setelah mereka hanya bisa imbang 2-2 dengan Manchester United, kemudian takluk dengan Spurs, kemarin memang menang di FA Cup, tapi kan lawannya juga mungkin 3 level di bawah ya. Ini gue nggak tahu apakah ini merupakan tekanan karena sekarang selisih 6 poin, memang bisa maksimal. Tapi kalau misalnya kalah kan berarti hanya terpaut 3 poin. Iya. Nah, ini kira-kira seperti apa Arne Slot? Kan Arne Slot ini lebih agile dalam menerapkan taktik nih, Dev. Betul. Bisa jadi biasanya kalau sebuah tim merasa bahwa lawan lebih superior, mereka akan bermain lebih bertahan. Pertanyaannya apakah Nottingham Forest di kandang akan bermain bertahan dan membiarkan para pemain Liverpool lebih banyak menguasai bola, atau justru si master class ini si Arne Slot akan mengizinkan Nottingham Forest bermain lebih menyerang, memanfaatkan laga kandang mereka. Karena ini akan sangat pengaruh nih dengan susunan pemain yang akan diturunkan oleh Arne Slot. Ya kan? Ya kalau gua ngelihatnya sih di match kali ini, dan mungkin akan gua korelasikan sedikit dari match-match sebelumnya ya. Ya ke Liverpool kita tahu yang tadi juga udah lu bilang atau udah lu sebut, kalau misalnya Liverpool ini bisa bermain dengan adaptif dari lawan itu sendiri. Tapi kalau ngelihat bagaimana Nottingham Forest bermain di match-match sebelumnya, gue lihat
mereka pun sama tergantung dari lawan itu Iya sendiri. iya. Jadi Nuno Espirito Santo memang juga modelnya gue bisa gitu. Iya. Walaupun barangkali kalau dari materi pemain dan pilihan-pilihan Liverpool barangkali lebih banyak lebih ya. banyak, iya. Lebih banyak. Tapi maksud gua ya kemungkinan terbesarnya Nottingham Forest akan memainkan gaya permainan yang sebelumnya ketika mereka melawan Liverpool sih. Kalau gua yang lihatnya ya nanti akan kurang lebih akan seperti itu. Tapi pertanyaannya kan di sini bagaimana Liverpool bisa mengcrack parkir planetnya Nottingham Forest kan. Iya benar. Parkir planet sekarang namanya ya. Ya kalau dilihat dari match sebelumnya, parah itu 10 pemain di kotak penalti. Iya kan waktu di leg pertama kan di putaran pertama kan juga gitu kan. Iya. Liverpool banyak menyerang sekalinya kena serangan itu udah habis. Dan yang lucunya emang itu dia nggak bisa nembus pertahanan Nottingham Forest iya ya kan. itu. Mandul berantakan. Tapi kan ya maksudnya kalau kita ngeliat dari situnya aja mungkin nggak begitu fair ya. Cuman kan kita juga harus dan udah bisa melihat bahwa Cody Gakpo, Luis Diaz dan Mohamed Salah nih makin kesini makin tajam nih lini depan. Dari setelah kekalahan waktu itu ya. Iya, ditambah Diogo Jota yang sekarang sudah balik lagi ya. Udah fit gitu. Maksudnya 4 orang di lini depan Liverpool itu lagi tajam-tajamnya nih. Di setiap pertandingan pasti di antara salah satu pemain itu pasti ada yang cetak gol. Iya. Nah, makanya harusnya sih melihat kondisi dan potensi itu ya harusnya Liverpool nih bisa mengcrack pertahanannya Nottingham Forest. Cuman ya harus dilihat lagi nanti. Kalau orang banyak mengukur Liverpool ya wajar lah. Oh, iya. Pilihannya banyak. Alexis McAllister juga di tengah main bagus. Dominic Szoboszlai juga bisa menjadi satu pilihan. Ditambah Ryan Gravenberch itu menjadi idola baru di Anfield. Betul, gitu kan. idola semua pelatih ya. Tinggal jangan kecolongan di sisi kiri kanan ya kan. Nottingham Forest bisa ingat Chris Wood makin tua makin jadi ya kan. Ini pemain Selandia Baru ini kayaknya akan menjadi momok tersendiri ya. Artinya berduel dengan Virgil van Dijk pun dia nggak akan takut gitu. Dan bisa membuat ya hati-hatilah Alisson Becker di belakang. Iya, apalagi didukung sama winger yang kencang juga kan, Hudson-Odoi sama Elanga, terus si siapa? Morgan Gibbs White. Iya, itu juga kencang-kencang semua tuh. Walaupun tidak terlalu nama-nama yang kita familiar di telinga, tapi Nottingham Forest bisa sampai hari ini di peringkat ketiga. Dia berkat itu. Sama Arsenal beda berapa poin ya? Sama Arsenal sama poinnya setahu gua. Poinnya sama-sama 40. Oh iya kan benar. Iya kan? Iya. Nah, ini pasti Arsenal bingung juga ya. Satu sisi aku pengen Forest menang nih. Iya kan? Tapi Arsenal jangan kalah sama Spurs. Betul. Iya kan? Itu juga. Nah itu menjadi salah satu match yang jadi perhatian juga nih Bang DJ. Iya, di pekan ini. Di pekan ini itu ya Arsenal lawan Tottenham, walaupun mainnya di Arsenal. Walaupun Arsenal kemarin ya habis dikalahkan juga sama MU di FA Cup Bang DJ. Kalah di Emirates Cup. Aduh penalti. Pantes gue liat fans MU. Enggak, fans MU tuh sejak Natal ya kayaknya ya. Kan tahun baru kan tahun sama baru. Iya. Jadi tahun ini MU belum kalah ya. Tahun ini belum kalah MU. Gila lo bener ya. Sama Liverpool seri, sama Arsenal seri. Seri dalam artian waktu normal. 90 menit. Iya kan? Enggak kalah. 10 pemain pula lo. Di Pur kali itu ya. Di Pur. Emang Arsenalnya yang blow on kayaknya. Kalau nggak salah dikasih penalti lagi. Kasih penalti. Gue paling nggak suka kayaknya Kang Iwan tadi sombong banget. Itu tim mau menang nggak sih Bang DJ udah dikasih main 10 orang nih. Emang kalau lagi soalnya jarang punya ya kan, MU jarang nih ada masa-masa kayak gini ya. Ya kan. Tapi balik lagi nih ke Arsenal Spurs ya. Betul. Ini gue nggak tahu bisa menjadi cocokologi atau bukan, cuman ya melihat dari match melawan MU kemarin Arsenal nggak bisa menang. Apakah di match yang kali ini kemungkinannya nggak menang juga atau gimana? Yang jelas dari dulu deh. Derby North London selalu betul. Ramai. Betul. Yang membuat belahan utara kota London selalu terpecah karena memang para pendukungnya juga cukup banyak. Yeah. Yang jelas kita ngomongin Spurs, Dave, mereka dalam 2 pertandingan terakhir di level piala, mereka bisa mengalahkan Liverpool di semifinal pertama Carabao Cup, ya kan? Dan kemarin menang juga di FA Cup. Hasil yang berbanding terbalik dengan Arsenal ketika kalah di. Walaupun jadi kalau Spurs menang 2 kan, Carabao Cup menang. Oh iya, lawan Liverpool. Kemarin FA Cup menang. Arsenal kan
Carabao Cup main di kandang kalah kalah. Newcastle ya. Kemarin tersingkir. Jadi ini dari secara psikologis, iya kan? Arsenal kan kalau dilihat-lihat berarti kan dia punya kemungkinan untuk meraih 2 gelar juga kan udah hilang tuh. Ya walaupun di Carabao Cup masih ada leg kedua nanti. Leg kedua, Iya. tapi gimana lu di St James Park dengan ketertinggalan 2 gol. Dan terakhir main di St James Park pula Arsenal nggak bisa menang kan Newcastle kemarin. Bilang aja kalah, nggak usah bilang iya, menang, emang kalah ya kan. Iya. Nah artinya mental dari pasukannya Mikel Arteta ini ya akan menjadi fokus tersendiri ya kan. Iya. Melawan Spurs, gue bisa ini penonton, aduh ya Allah, ini bisa kalau kalah lagi. Hah? Padahal doa kita semoga Nottingham Forest bisa mengalahkan Liverpool. Kalau ini kepleset juga kan? Ya sama aja bohong sebenarnya. Iya emang Tapi maksud gua sekali lagi deh, bagi mereka yang sering menggemakan Arteta out, ya ini bisa menjadi salah satu lagi untuk kembali dibisingkan itu untuk Arteta out. Masa lu kalah di ini ngebayangin gak lu? Kalah di Carabao Cup, kalah di FA Cup, besok kalah di Premier League. Jangan-jangan, ya Allah, kayaknya orang yang pada beli tiket buat nonton Arsenal kan frustasi. Iya, mana tiketnya paling mahal kan Arsenal. Bukayo Saka masih cedera gak? Masih cedera. Itu satu kehilangan. Iya sih. Odegaard kalau nggak ada Bukayo Saka kayaknya nggak keluar deh dia potensi bagusnya permainan. Emang ini kayaknya emang saling ngelengkapi nih. Satu sisi Bukayo Saka tanpa Odegaard, kreativitasnya Arsenal kurang maksimal. Betul. Tapi Odegaard tanpa Bukayo Saka, Arsenal kehilangan tusukan-tusukan atau serangan-serangan intimidasi dari para pemain asal dari sini. Iya. Semua tidak baik. Kai Havertz kadang-kadang bagus, kadang-kadang kemarin Kai Havertz tuh. Gacor Jesus juga nggak jelas ini. Iya kan? Kan ada yang ngomong kan, Gabriel Jesus G-nya apa sih bang? Gacor. Iya gitu kan. Sekarang aduh, masa keluar lagi tuh kata, itu kan nggak enak gitu kan. Tapi kemarin cedera Gabriel dengkul. Yang jelas sekali lagi Dev, Spurs datang kan, kalau di pertandingan pertama memang Arsenal menang ya kalau nggak salah di menang 3-2. Tottenham Hotspur menang 3-2. Ini laga rame, tapi gue yakin Spurs kali ini nggak mau kalah. Mereka sedang dalam kepercayaan diri yang baik. Kalau Liverpool aja bisa dikalahin, kenapa tidak ketika menghadapi Arsenal, ya kan? Son Heung-min dan kawan-kawan, Dejan Kulusevski, kemudian si Brennan Johnson, Timo Werner juga kalau dimainkan bisa menjadi opsi tersendiri walaupun menit bermainnya masih sedikit berkurang. Seperti itu. Ya tinggal bagaimana, ini laga seru sih. Ya potensi tanpa pemenang sih juga cukup tinggi. Iya kan? Iya. Tetapi kalau Arsenal gagal mengalahkan Spurs dan di saat yang sebelumnya Liverpool bisa mengalahkan Nottingham Forest, ya tadi ya lo bilang ya makin makin mentereng lah tuh Liverpool. Makin mentereng Liverpool. Iya. Ya kan? Tapi ini laga seru, laga yang tidak boleh dilupakan di match week ke-21. Ya. North London Derby. Ya kan? Oke, ini mau sampai bahas ya satu lagi dong, tim kasihan nih. Ya lu nggak boleh gitu dong. Ini tim besar Manchester United ini lagi performance bagus loh. Iya betul. Iya kan? Tapi biasanya gitu Bang DJ. MU kan kalau lawan tim-tim gede udah terbukti lah di 3 match lawan City, Liverpool, Arsenal, dia udah menunjukkan bahwa dia bisa memberikan perlawanan dan bahkan bisa mencuri poin, bahkan bisa menang. Gini Dev, jangan senang dulu ya. Gue mau ngomong sama fans MU. Walau lu tuh belum menang, ya sama Liverpool seri, sama Arsenal menangnya kan adu penalti. Betul. Iya kan? Jadi dia butuh meraih kemenangan ini gitu loh. Kapan terakhir kali MU menang di Premier League? Wah, lawan Leicester apa lawan Everton ya waktu itu ya? Iya, artinya udah lama. Kan di luar City ya. Iya, kan waktu yang 2 menang 2 kalah, 2 menang 2 kalah terus kalah 2 kali kan. Nah, ini perlu banget gitu. Untuk tim sebesar Manchester United dengan sejarah panjangnya, ya mohon maaf lah, nggak pantas kayaknya tim ini ada di screenshot kedua kalau di klasemen, iya kan? Dan menghadapi Southampton kan lawannya kan? Betul. Yang ini Manchester United harusnya bisa menang. Kepercayaan diri sudah tumbuh, Bruno Fernandes dan kawan-kawan, ya kan? Kalau menurut gue itu
Ini mainnya di Old Trafford. Ruben Amorim ya mesti fight bener nanti. Dan kayaknya jangan-jangan nih Onana bisa nih di bangku cadangan ya dia. Kalau melihat apa performa Bayindir kemarin. Bayindir kemarin ya. Ada akses nggak? Kalau ada akses Ruben Amorim sih kita ngobrol. Ya kita harus kasih kesempatan sih memang. Iya kan. Dan itu bisa menjadi poin positif juga Bang DJ kalau misalkan Bayindir sama Onana bisa dirotasi kan dia artinya punya dua kiper yang capable untuk mengarungi sisa musim ini gitu Bang DJ. Yang jelas bagaimana mereka ketika menghadapi Liverpool dan bagaimana mereka ketika menghadapi Arsenal kemarin, ini yang harusnya di copy paste dalam pertandingan menghadapi Southampton, bahkan harus lebih tinggi. Hanya satu ininya yang mesti hati-hati. Menghadapi tim-tim yang hari ini ada di jurang degradasi, ya mereka juga punya semangat. Betul. Untuk bisa fight untuk keluar dari zona degradasi. Iya, ini yang harus hati-hati. Tapi menurut gue sih publik Old Trafford kayaknya udah rindu menang, ya nggak Kang Iwan? Ya kan? Tadi pagi GGMU, ya kan? Ya harusnya menang lah. Ya MU tapi harusnya Southampton. Ya makanya itu harusnya menang nih. Karena kalau menang berapa? Naik ke posisi bisa dong. Ke 10 bisa nggak? Enggak. Fair aja. Ini tuh. Lihat sendiri nih. Ini MU nih 13, poinnya 23. Tambah 3 berapa? 26. Ya bisa dong kalau Spurs kalah sama Arsenal. Iya kan? Iya, posisi berapa? Nggak bisa. Iya, belum bisa. Mohon maaf nih. Habis match week ke-21 juga nggak usah cari di halaman pertama tabel klasemen sih. Tapi perlu menang. Wajib menang. Ya kan? Ya. Nah, satu yang menarik, Dev. Ya. Apakah Alexander Isak akan kembali mencetak gol di Premier League pekan ini menghadapi Wolves ya? Ya. Melihat lawannya sih kayaknya bisa sih. Bisa. Newcastle lagi terisak-isak, tapi bukan yang lagi sedih, tapi luar biasa. Ini menjadi fenomena tersendiri, Dev. Apalagi tadi kan lo bilang kalau Chelsea tergelincir sama Bournemouth. Iya. Kalau nggak salah selisihnya cuma 1 kan. Keluar ranknya dari 4 besar. Isak nggak main kemarin di FA Cup. Anthony Gordon main cetak gol. Dan gue ngelihat ya, Dev ya, Isak, Gordon, Harvey Barnes, Guimaraes, ini menjadi fenomena tersendiri akhir-akhir ini di Liga Inggris. Dan gue pribadi, gue sangat menantikan laga Newcastle United. Seneng gue nonton permainan mereka. Kayak tim yang Eddie Howe itu kayak punya tim yang gue bisa bermain baik, bermain cantik, tapi nggak cuma sekedar bikin peluang, tapi bisa nyetak gol. Dan garansinya hari ini ada di Alexander Isak. Dan ini menjadi menarik juga, Dev, karena perburuan top skor rame, Dev. Muhammad Salah, Erling Haaland yang kemarin bisa nyetak brace di laga terakhir Premier League, Isak, belum lagi Chris Wood yang naik ya kan. Ini menjadi sajian menarik tersendiri di Premier League ya. Jadi tengah pekan ini silakan yang mau begadang ya. Khususnya untuk MU mainnya jam berapa? Hari Jumat sama di jam 2:30 atau jam 3 gitu. Kurang lebih jam sama jam. Udah deh, buat lo yang suka begadang terus ngeliat MU kalah mending enggak usah deh. Kali ini lo menang gitu. Jangan enggak lo tonton bisa menang MU. Ya kan? Oke, kayaknya prediksi kali ini cukup dulu ya. Sekian dulu, Karena akhir pekan nanti main lagi ternyata. Match week kedua-dua. Iya. Makanya ini Premier League lagi cukup padat. Nanti apakah half time break akan ada lagi, nanti kita lihat aja. Ada lagi dong. Ada lagi? Iya, cuma enggak tahu kapan. Lah makanya itu. Kalau lu bilang ada lagi kesana enggak ada. Pokoknya Justin Kluivert. Kalau Patrick Kluivert lagi wangi di Indonesia, jangan-jangan di Stamford Bridge. Iya. Sabar ya. Justin Kluivert. Oke, sekian dulu. Oke, Bang DJ. Ya. Half time break selanjutnya. Stay tune terus. Thank you guys. Bye-bye. Bye.